Kedudukan hukum, langkah BP Batam melarang penggunaan tanah di Pulau Rempang. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik. Dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV, dalam pertemuan kita kali ini, saya akan mencoba melakukan sedikit kajian hukum tentang upaya BP Batam melarang penggunaan tanah di Pulau Rempang. Hal ini kami lakukan karena ketika kita turun di Pulau Rempang sekarang, banyak sekali bertebaran plang-plang nama BP Batam yang bertuliskan peringatan dilarang menggunakan tanah di wilayah kerja BP Batam tanpa izin. Dalam konteks hukum, terkhusus penyelesaian sengketa agraria, lazimnya jika sebidang tanah telah menjadi bersengketa antara dua pihak atau tiga pihak, maka biasanya pihak yang merasa memiliki hak atas bidang tanah itu berdasarkan bukti-bukti yuridis berupa sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan, segera mengambil langkah cepat, mengumumkan dengan meletakkan pelang nama di atas bidang tanah itu untuk memberitahukan bahwa bidang tanah ini adalah milik saya berdasarkan sertifikat nomor berapa, tahun berapa, dan dilarang untuk siapapun memasuki bidang tanah ini tanpa seizin dari saya. Jika yang bersangkutan tidak mematuhi apa yang sudah diperingatkan, maka akan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal-hal seperti ini biasanya digunakan dalam prakteknya oleh pihak pengacara atau kuasa hukum untuk melakukan pembelaan atas hak-hak kliennya. Jika si pengacara yakin dan mengetahui bahwa kliennya memiliki sertifikat di atas bidang tanah yang menjadi bersengketa, maka si pengacara akan segera meminta kliennya untuk meletakkan pelang nama untuk memberitahukan bahwa bidang tanah ini adalah milik kliennya berdasarkan sertifikat sekian. Biar menjadi jelas duduk persoalannya. Beberapa hari yang lalu saya datang ke Pulau Rempang langsung dan melihat banyak sekali bertaburan pelang-pelang BP Batam berisikan pesan peringatan dilarang menggunakan tanah di wilayah kerja BP Batam tanpa izin. Sekali lagi, dilarang menggunakan tanah di wilayah kerja BP Batam tanpa izin. Mengapa sampai BP Batam tidak meletakkan dulu dasar BP Batam melarang siapapun untuk tidak menggunakan tanah di wilayah kerja BP Batam? Artinya, jika saja BP Batam sudah memiliki sertifikat, baik hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan, ataupun hak pengelolaan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka sepatutnya BP Batam harus mengatakan bahwa atau mengumumkan bahwa berdasarkan surat nomor sekian, bidang tanah ini telah ditetapkan dengan hak pengelolaan
untuk BP Batam. Untuk itu dilarang oleh siapapun menggunakan bidang tanah ini tanpa izin dari BP Batam. Kenyataannya itu tidak dilakukan oleh BP Batam. Yang dituliskan oleh BP Batam hanyalah di wilayah kerja BP Batam sebagai dasar hukum. Sekali lagi, di wilayah kerja BP Batam sebagai dasar hukum, BP Batam melarang siapapun menggunakan tanah di Pulau Rempang. Secara hukum, kita wajib mengakui bahwa wilayah kerja BP Batam diperoleh dalam 2 tahapan. Tahapan pertama, ketika keluarnya keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang penetapan daerah industri Pulau Batam, yang mana di dalam pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan bahwa bidang-bidang tanah yang terdapat di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya diberikan dengan hak pengelolaan kepada Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dan keputusan yang kedua atau tahapan kedua, pengembangan wilayah kerja BP Batam atau Otorita Batam pada saat itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1992 tentang perluasan wilayah kerja daerah industri Pulau Batam menyangkut Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau di sekitarnya. Inilah landasan hukum mengapa sampai BP Batam mengakui atau menuliskan bahwa di wilayah kerja BP Batam, artinya memang wilayah kerja BP Batam itu sampai ke Pulau Rempang dan Pulau Galang. Tetapi kita harus menguraikan lagi secara detail yang dimaksudkan dengan wilayah kerja dalam Kepres itu, apakah menyangkut dengan penguasaan tanah secara langsung, ataukah wilayah kerja BP Batam yang menyangkut dengan kebijakan fiskal dalam pengembangan daerah industri Pulau Batam. Wilayah kerja BP Batam sebagai satu-satunya badan penyelenggara pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pasal 1 telah mengamanahkan bahwa kawasan perdagangan bebas adalah satu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Jadi kami sekali lagi pertegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan wilayah kerja BP Batam yang terikat sesuai dengan amanah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 itu adalah wilayah kerja yang terikat dalam kebijakan fiskal. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan-kebijakan agraria. Hal ini yang harus digarisbawahi oleh BP Batam. Karena sangat jelas juga di dalam keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam, pasal 7 kalau saya tidak salah, juga telah dijelaskan bahwa untuk selanjutnya BP Batam atau pemegang hak pengelolaan wajib mendaftarkan bidang-bidang tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Satu hal yang harus segera dikoreksi oleh BP Batam bahwa jangan sampai membangun satu persepsi bahwa dengan adanya
Kepres 41 tahun 1973 tentang penetapan daerah industri Pulau Batam. Kemudian Kepres 28 tahun 1992 tentang perluasan daerah industri Pulau Batam. Lalu BP Batam bisa mengklaim bahwa seluruh bidang tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya adalah milik atau hak BP Batam. Sangat perlu kita ingatkan bahwa Kepres adalah satu peraturan kebijakan, bukan peraturan hukum. Karena itu adalah peraturan kebijakan, maka Kepres itu tidak akan kuat atau tidak akan terpenuhi apabila aturan-aturan teknis yang diikhtiarkan dalam Kepres itu belum dilaksanakan. Contohnya, Kepres 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Pasal 5, pasal 6 mengamanahkan bahwa seluruh bidang tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya diberikan dengan hak pengelolaan kepada Kepala Otorita Batam. Ini merupakan satu peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini tidak akan menjadi kuat atau tidak akan berfungsi jika Otorita Batam atau BP Batam tidak segera mendaftarkan bidang-bidang tanah itu ke kantor pertanahan atau badan pertanahan. Dan ketika BP Batam belum memiliki sertifikat, tidak akan bisa atau tidak memiliki dasar hukum jika BP Batam melarang seseorang, apalagi mengancam untuk mempidanakan seseorang karena melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan kebun di bidang-bidang tanah di Pulau Rempang. Tidak ada dasar hukumnya.